Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junatia, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 2 Purwosari. Perkenalkan, nama saya Dwi Lestari, CGP Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro, berasal dari SMPN 1 Purwosari. Perkenalkan, nama saya Cindy Eka Setia Pranata, CGP dari SMPN 1 Tambarjo. Terima kasih Bu Junata sama Pak Cindy. Hari ini saya amati panjenengan Bu Jun mau memberikan coaching kepada Pak Cindy, maka tentang permasalahan yang Pak Cindy hadapi. Semoga Bu Jun bisa memberikan angin segar pada panjenengan, ide-ide panjenengan untuk keluar. Demikian juga dengan Pak Cindy, semoga mendapat penyegaran tentang apa yang Pak Cindy alami atau Pak Cindy yang menjadi unek-unek Pak Cindy mengenai tentang kegiatan yang Pak Cindy yang akan hadapi. Demikian, monggo silahkan Bu Jun memberikan coach kepada Pak Cindy. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak Cindy. Ada apa Pak Cindy nih, kok kelihatannya ada sesuatu yang dipikirkan sampai ngajak ngobrol? Bu, saya ini lagi galau. Saya perlu di-coaching nih kayaknya sama ibu nih. Saya tuh dapat tugas tambahan Bu, untuk membimbing anak-anak yang mengikuti Olimpiade Sains. Padahal saya tuh gimana ya, secara kompetensi saya tuh kurang, terus saya ini harus gimana gitu. Begitu. Oke. Mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol jenengan mendapat solusinya ya Pak Cindy ya. Nah, dari pembicaraan ini nanti Pak Cindy, kira-kira apa yang ingin jenengan dapatkan Pak? Saya tuh sebenarnya pengen memunculkan ide-ide baru gitu Bu, tapi kok otak saya ini kok bumpet gitu, terus kira gimana saya menjalankan ide saya kok buntu begitu. Oh gitu, jadi sebetulnya Pak Cindy itu ingin menemukan ide-ide baru untuk membimbing anak-anak tersebut ya. Begitu. Nah, bagaimana Pak Cindy itu bisa mendeskripsikan kira-kira ide-ide baru yang sudah ada pada diri Pak Cindy? Gimana ya Bu, sebetulnya ini saya tuh masih bingung. Tapi ya gimana kalau misalnya saya membuat trik-trik untuk mengerjakan soal OSN dengan cepat tuh? Kira-kira ada ide lain nggak Pak Cindy selain ide membuat trik-trik mengerjakan soal secara cepat itu? Kayaknya sih ada Bu. Semisal saya ajak anak-anak untuk melakukan praktikum, melakukan penelitian, melakukan pengamatan, membuat laporan penelitian seperti itu. Wah, itu bagus sekali Pak Cindy, ide itu. Nah, mungkin selama ini Pak Cindy pernah melakukan ide di mana ide itu menurut Pak Cindy merupakan ide yang bagus bagi keberhasilan anak-anak. Sebentar Bu, saya itu dulu pernah membimbing mereka. Ya. Saya berikan trik-trik khusus untuk mengerjakan soal. Misalnya mengerjakan soal yang lebih mudah dulu, lalu menerapkan trik-trik cepat atau cara cepat saat mengerjakan soal. Itu kayaknya mereka bisa melakukan dengan baik sih Bu. Oh, jadi menurut Bapak itu selain trik cepat mengerjakan soal, ada nggak cara lain untuk membuat mereka itu bisa berhasil mengikuti OSN ini? Ada Ibu. Misalnya saya membuat anak-anak untuk melihat di YouTube tentang bagaimana cara menyelesaikan soal OSN, mengajak mereka praktikum, mengajak mereka belajar di dalam alam yang terbuka agar mereka tidak bosan. Kan mereka sering bosan. Iya. Kemudian mengajak mereka membuat video saat mereka membahas soal-soal OSN. Kayaknya ini akan menjadi menarik ya Bu. Nah, betul sekali itu. Nah, sejauh ini kira-kira apa yang Bapak dapatkan, pencerahan apa yang Bapak dapatkan setelah pembicaraan kita hari ini? Saya akan mempersiapkan diri saya secara penuh dengan kesadaran dan tanggung jawab yang penuh untuk membimbing mereka Bu, untuk mengikuti OSN itu. Bagus sekali Pak itu. Nah, sekarang rencana jenengan itu apa Pak Cindy untuk ini? Karena mungkin
literasi saya yang buruk ya Bu ya. Saya akan banyak baca. Kemudian saya akan mulai belajar soal-soal OSN secara trik-trik bagaimana mengerjakannya dengan cepat seperti itu. Nah, bagus sekali. Nah, kira-kira Bapak akan mulai dari mana ini Pak? Kalau yang paling mudah, saya akan mulai browsing itu Bu tentang trik-trik mengerjakan soal OSN secara cepat. Kemudian melihat YouTube juga tentang bagaimana saya bisa sukses dalam mengikuti OSN. Wah, pokoknya banyak sekali sih Bu. Saya jadi sangat bersemangat ini. Nah, kalau menurut Pak Cindy nih, kira-kira ada nggak teman kerja yang bisa diajak untuk membantu Pak Cindy biar Pak Cindy nanti tidak kewalahan? Oh iya ya Bu. Kalau saya sendirian, kayaknya kok agak sulit ya. Ada Pak Teguh, guru IPA yang baru dan energik serta kreatif. Biar nanti saya praktikum beliau membantu saya ya. Nah, bagus sekali tuh Pak ya. Jadi bisa kolaborasi dengan guru yang lain. Nah, di titik ini apa yang Pak Cindy dapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Saya lebih bersemangat ini Bu. Ide-ide saya mulai muncul. Bagaimana membimbing anak-anak yang ikut OSN Bu? Saya akan melakukan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Saya akan memberikan cara-cara mudah mengerjakan soal, membimbing mereka untuk praktikum, mengajak mereka belajar secara intens. Oke. Nah, setelah dilakukan coaching ini Pak, dengan sudah coaching, sudah bercerita banyak dengan saya dan muncul ide-ide kreatif dengan bagaimana perasaan Pak Cindy setelah melakukan coaching ini Pak Cindy? Perasaan saya lega itu, senang, tidak bingung lagi, dan saya merasa lebih semangat untuk segera merealisasikan ide-ide saya Bu. Terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Ibu bersedia membantu saya. Iya, sama-sama Pak Cindy. Semoga sukses. Sama-sama, terima kasih. Mohon izin ya Bu, saya bersemangat mau menuju kelas ini. Iya, moga-moga Pak Cindy. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Junatiah memberikan coach kepada Pak Cindy, di mana Bu Junatiah bisa memberikan masukan angin segar kepada Pak Cindy. Demikian juga dengan Pak Cindy telah mempunyai ide-ide angin segar dalam pelaksanaan pembinaan OSN yang selama ini menjadi beban yang menjadi tidak nyaman, menjadi gaulnya Pak Cindy. Setelah adanya coach ini, ada solusi terbaik buat kedepannya Pak Cindy. Demikian dengan coachnya Bu Jun sangat baik saat memberikan coach kepada Pak Cindy, di mana Pak Cindy bisa memberikan angin segar kepada Pak Cindy, dan hasilnya Pak Cindy bisa mendapatkan solusi terbaik bagi dirinya dalam melaksanakan pembinaan OSN kepada murid-muridnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi Lestari dan Bu Junatiah. Pada hari ini Bu Dwi Lestari mohon maaf, Bu Junatiah mendapatkan satu buah problem ya. Problemnya adalah ketika supervisi Bu Junatiah tidak menggunakan teks pada saat melakukan bimbingan begitu. Kemudian timbul kegalauan sehingga hari ini Bu Junatiah datang kepada Bu Dwi ingin dikucek mengenai masalah tersebut, dan hari ini Bu Dwi akan menjadi seorang coach. Monggo, maka saya silakan dibahas. Terima kasih. Oh ya Bu Jun, ada apa Bu Jun, kelihatannya kok galau? Apa yang ada perlu dengan saya? Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu Dwi, Ya. saya itu mau curhat Bu Dwi tentang masalah saya. Apakah Bu Dwi bisa membantu saya? Oke, iya begini Bu, saya tidak apa-apa, saya akan dengan terbuka membantu Bu Jun. Ada masalah apa Bu? Bisa panjenengan ceritakan kepada saya? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah Bu tentang masalah yang saya hadapi ini. Masalah apa Bu Jun? Coba Bu Jun ceritakan apa yang sedang Bu Jun rasakan. Mungkin saya bisa ngasih solusi, mungkin saya bisa membantu panjenengan. Ya, Bu Dwi ingat apa tidak? Beberapa hari yang lalu itu kepala sekolah kan melakukan supervisi kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah itu.
Bagaimana bisa Bu Jun? Lalu apa yang membuat Bu Jun mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius, Bu. Tidak serius bagaimana Bu Jun? Kepala sekolah itu mengkritik saya, Bu, tentang proses belajar mengajar. Proses mengajar yang bagaimana yang Bu Jun terapkan sehingga dalam mengelola kelas sehingga Bu Jun dikritik oleh kepala sekolah? Beliau itu sepertinya keberatan, Bu. Pada waktu saya ngajar itu kok tidak pakai buku teks. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bu Jun dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, kemudian mengajak anak-anak untuk menonton video, kemudian menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan. Nah terus mengapa Bu Jun waktu pembelajaran terus kemudian ditelusuri oleh kepala sekolah, kenapa Bu Jun tidak menggunakan buku teks? Alasannya apa ya Bu Jun? Nah, menurut saya itu seperti ini, Bu. Sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Kemudian siswa juga termotivasi dan juga menurut saya ini mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya sudah bagus sih Bu. Yang Bu Jun nanti itu lakukan itu sudah bagus. Panjenengan mencari media-media atau buku-buku referensi untuk menambah agar siswa itu lebih tertarik gitu dalam pembelajaran Bu Jun. Akan tetapi Bu Jun harus ingat bahwa di kelas itu kelas itu kan kita mempunyai ada berbeda-beda karakter siswa. Apa yang dikatakan oleh kepala sekolah itu juga ada benarnya Bu Jun, bahwa buku teks juga penting. Untuk apa? Karena untuk mengantisipasi siswa-siswa yang berbeda-beda tersebut, Bu Jun. Betul juga ya, Bu ya. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal juga sih. Itulah Bu Jun pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah itu seperti ini Bu, supaya Bu Jun menggunakan buku belajar dengan buku teks itu agar apa? Karena di dalam kelas itu ada berbeda-beda karakter siswa. Jadi mungkin nanti siswa ada yang buku teks sebagai sumber belajar mereka. Begitu Bu Jun. Oh, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya ternyata. Setelah Bu Jun bercerita sekarang, bagaimana perasaan Bu Jun? Alhamdulillah, lega betul daripada beberapa hari yang lalu. Saya merasa kurang nyaman waktu itu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus sampai-sampai semua pekerjaan itu terbengkalai betul gara-gara ini. Jadi bisa saya simpulkan begini ya Bu Jun, karena Bu Jun saat disupervisi, Bu Jun merasa tidak nyaman karena saat disupervisi oleh kepala sekolah, Bu Jun tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Masalahnya ini Bu Jun bisa merefleksi dan mempersiapkan diri, harus siap menjelaskan kepada kepala sekolah tuh tentang mengapa Bu Jun tidak menggunakan buku teks. Kemudian Bu Jun bisa nanti insya Allah kepala sekolah pasti akan memberikan solusi terbaik dan bisa menambah semangat Bu Jun untuk proses belajar mengajar di kelas selanjutnya. Ya mudah-mudahan ya Bu ya. Iya mudah-mudahan Bu. Kemudian dari apa yang Bu Jun sudah sampaikan, apa yang Bu Jun rencanakan ke depannya selanjutnya dengan proses pembelajaran selanjutnya, begitu Bu Jun? Saya itu berniat menemui beliau Bu untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi dan saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran dari beliau juga bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oh bagus itu Bu Jun. Selanjutnya bagaimana proses belajar Bu Jun seterusnya bagaimana? Maksud saya gini, bagaimana yang panjenengan nanti lakukan untuk selanjutnya dalam proses belajar mengajar Bu Jun gitu? Nah setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, dan untuk sumber belajar yang lain
saya tetap menggunakan beberapa referensi. Ya bagus Bu, langkah yang Bu Jun ambil itu sudah tepat sekali. Saya sangat setuju dengan ide Bu Jun. Syukurlah Bu Dwi, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan Bu. Agak khawatir juga, takutnya salah langkah nanti saya. Sama Bu Jun, saya mungkin seperti itu juga. Syukurlah Bu Jun kalau begitu. Lalu dari yang sudah Bu Jun rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Jun lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Kan harus rencana itu harus ada komitmen biar bisa dilaksanakan Bu Jun. Ya betul. Untuk hari ini dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan harus menggunakan buku teks Bu. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Jun untuk melakukan komitmen tersebut? Kan Bu Jun butuh dukungan gitu Bu Jun. Apa yang panjenengan lakukan Bu Jun? Itu juga masih dalam pikiran saya Bu. Ya mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru yang serumpun, yang mata pelajarannya sama dengan saya, jadi saya bisa sama-sama untuk menyelesaikan. Mungkin mereka bisa mengingatkan jika saya kurang benar. Itu ide bagus sekali Bu Jun, semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Jun dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman, yang tenang, tanpa dihantui rasa takut, rasa bagaimana begitu Bu Jun. Ya. Amin. Terima kasih banyak Dwi untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru yang bisa memberikan tauladan yang baik bagi anak didik kita, Bu. Amin amin, sama-sama Bu Jun. Maaf Bu Dwi, kebetulan tadi saya ada janji dengan anak-anak bahwa saya akan mengumpulkan tugas mereka. Saya mau izin pamit ke ruang saya dulu ya Bu ya. Ya Bu Jun, monggo silakan. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Sama-sama Bu Jun. Terima kasih Bu Dwi Lestari dan Bu Jun Artia. Pada hari ini Bu Dwi Lestari mohon maaf, Bu Jun Artia mendapatkan satu buah problem ya. Problemnya adalah ketika supervisi Bu Jun Artia tidak menggunakan teks pada saat melakukan bimbingan begitu. Kemudian timbul kegalauan sehingga hari ini Bu Jun Artia datang kepada Bu Dwi ingin dikucek mengenai masalah tersebut, dan hari ini Bu Dwi akan menjadi seorang coach. Monggo, maka saya silakan dibahas. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bu Dwi sebagai coaching dan Pak Sindi sebagai coach. Nah di sini Bu Dwi itu kelihatannya banyak masalah Pak Sindi, yaitu tugasnya Bu Dwi itu terlalu banyak. Nah Bu Dwi itu ingin menyampaikan unek-uneknya. Semoga setelah nanti jenengan coaching itu akan mendapatkan solusi terbaik dan membuat pekerjaan Bu Dwi itu semakin mudah dan beliau semakin bersemangat untuk bekerja. Silakan dilakukan coach antara Pak Sindi dan Bu Dwi. Assalamualaikum Pak Sindi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Pripun Bu Dwi? Aduh Pak Sindi, saya pengen coach sama jenengan, coaching sama jenengan masalah saya yang banyak. Begini Pak Sindi, kerjaan saya itu kan banyak, operator bus, operator dapodik, my sepat, simantap, ANBK. Jadi saya itu bingung, saya yang bingung sendiri gitu loh Pak Sindi, apa yang harus saya lakukan dengan pekerjaan seperti itu. Karena di salah satu sisi saya juga harus mengajar di kelas. Saya kan sebagai guru Pak Sindi, sebagai guru kan harus satu tugas utama saya adalah mengajar. Kemudian tugas tambahan juga harus saya selesaikan untuk melayani semua yang ada di sekolah ini Pak Sindi. Oh begitu, berarti dasar masalahnya kan pekerjaan yang sangat banyak Ibu ya. Wah, berarti masalahnya dengan waktu ini berarti ya. Memang Ibu selain mengajar di dalam kelas gitu, ada tugas tambah yang diberikan kepala sekolah itu apa tidak dibagi rata dengan teman-teman yang lainnya? Ada nggak yang membantu?
Begini Pak, mengenai pekerjaan mungkin semua orang itu bisa, tetapi tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tanggung jawab itu kepala sekolah itu kadang-kadang khawatir gitu, teman-teman tuh tidak bisa mengerjakannya. Kan bukan karena tidak bisa, bukan bisa atau tidak bisa Pak, itu karena apa, tanggung jawab itu begitu. Tapi yang saya pikirkan itu jangan sampai tugas tambahan itu mengganggu saya saat saya mengajar di kelas gitu Pak. Saya itu juga tidak mau benar-benar saya terbengkalai karena saya harus menyelesaikan tugas-tugas tambahan saya. Oh begitu. Di dalam pekerjaan itu memang tidak ada yang bantu Bu ya? Apakah mungkin dari pihak TU untuk mengurusi salah satu dari pekerjaannya itu? Begini, kalau membantu sih ada Pak. Kadang-kadang kalau ada kegiatan yang sangat mendesak, biasanya kan kalau ada data-data harus dikirim hari itu juga toh. Biasanya saya itu kan satu, dan pekerjaan itu harus cepat dilakukan atau harus ada reaksi cepat untuk segera selesai, kemudian saya kirim ke dinas. Jadi di kelas saya minta guru piket dengan materi-materi yang sudah saya catat, kemudian saya serahkan ke guru piket Pak Cindy. Kemudian dari saat saya mengerjakan untuk butuh tindakan cepat itu saya kerjasama dengan staf tata usaha agar dokumen-dokumen yang telah saya laksanakan itu bisa disimpan dan saya bisa saling mengingatkan pekerjaan selanjutnya kepada saya begitu. Oh begitu. Sekarang seberapa yakin atau seberapa percaya sih sebenarnya Ibu sama membagi tugas itu dengan temannya itu? Apakah mungkin oh iya saya sudah benar-benar kerja lama dengan dia sehingga saya yakin bisa membagi tugas dengan orang tersebut? Begini Pak Cindy, dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya bagi, saya merasa pekerjaan itu bukan tanggung jawab saya sendiri. Berarti pekerjaan itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Di sisi lain saya sebagai guru, saya bisa dibantu oleh guru piket di TU, di kerja tambahan saya dibantu oleh TU saya. Jadi saya itu merasa diri saya bahwa pekerjaan itu bukan milik saya sendiri, tetapi bisa dikerjakan secara bersama-sama. Baik. Berarti Ibu, sebenarnya Ibu itu punya potensi dalam dirinya Ibu. Bagaimana cara merangkum, merencanakan itu dengan sangat baik. Kira-kira nih Bu, ke depan Ibu bisa merencanakan enggak untuk mengatur schedule itu dengan membagi tugas dengan teman atau pada saat mulai jam mengajar itu kan ada jam-jam khusus Bu, ada jam istirahat itu bisa dipakai untuk mengerjakan. Punya rencana enggak kira-kira ke depan mau apa? Ya, betul Pak Cindy. Saya dalam menyelesaikan pekerjaan saya itu, saya kan membuat catatan-catatan kecil. Di kelas pun saya mencatat catatan, bekerjasama dengan TU pun saya mencatat catatan. Dengan catatan itu, ini sebagai pembelajaran saya selanjutnya, jika ada pekerjaan tambahan yang sifatnya mendadak, yang harus segera dikirim itu juga, saya bisa melihat catatan itu apa yang harus saya lakukan begitu Pak Cindy. Oh begitu, membuat catatan khusus ya? Ya. Pernah dicatat dalam HP enggak ya? Saya tidak pernah menggunakan HP karena saya itu karena kalau saya HP itu saya tidak, I don't like HP, tapi saya lebih suka I like komputer atau laptop. Saya catat di notepad itu, saya pakai folder sendiri, saya tulis. Jadi schedule saya apa-apa begitu saya masukkan di laptop saya. Wah luar biasa Ibu potensinya. Selain ahli IT juga berarti ya dalam membaginya dalam bentuk schedule, memasukkan media internet. Mungkin itu sangat luar biasa Ibu ya, tinggal mengembangkannya. Ibu sebenarnya sudah punya potensi itu untuk menyelesaikan masalahnya Ibu tadi dengan membuat rencana. Nah, sekarang tinggal Ibu menguatkan diri bagaimana menata itu lebih bagus sesuai dengan rencana apa yang Ibu jabarkan. Sekarang Ibu gimana? Setelah mengetahui potensi diri yang dimiliki Ibu, perasaannya? Perasaan saya sudah senang karena saya ada solusi atas pekerjaan saya tidak menjadi beban saya sendiri, tapi bisa menjadi kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Sebagai tugas tambahan saya dibantu oleh guru, di tugas tambahan saya dibantu oleh staf tata usaha begitu. Jadi saya merasa bahwa saya itu bekerja itu tidak sendiri begitu dalam menyelesaikan pekerjaan saya itu. Baik, terima kasih kalau Ibu senang, saya senang. Dan di titik ini tuh yang Ibu didapatkan apa ya dari percakapan kita ya? Yang bisa saya ambil dari percakapan ini adalah bahwa suatu pekerjaan itu bahwa tidak bisa minta bantuan kepada teman, kolaborasi dengan teman-teman yang lain, sehingga bahwa pekerjaan itu tidak selesaikan sendiri, tidak menjadi beban saya sendiri, tapi bisa dikerjakan secara bersama-sama begitu. Baik, luar biasa.
Semoga kedepannya Ibu lebih bisa menata dan memanfaatkan media sosial dengan lebih baik sehingga pekerjaan ini bisa sangat terbantukan. Baik. Terima kasih Pak Sindi, saya akan masuk ke kelas lagi. Sudah saya lega, saya masuk ke kelas lagi. Sampai ketemu kembali Pak Sindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Disampaikan terima kasih kepada Bu Dwi dan Pak Sindi. Pak Sindi sangat luar biasa sebagai coach, sudah bisa memunculkan ide-ide ataupun potensi yang ada pada diri Bu Dwi. Demikian Bu Dwi sudah bisa dengan mandiri, dengan penuh tanggung jawab, dengan kesadaran itu memunculkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga untuk melakukan tugas berikutnya itu semakin siap dan semakin bersemangat. Nah, semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Sandi dan Bu Dwi.